Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada maghrib ini kita hadir di rumah Allah melaksanakan salat maghrib dan duduk bersama untuk mengikuti majelis ilmu. Wajib kita meyakini bahwa kehadiran kita di masjid ini, kita melaksanakan sholat maghrib dan sampai saat ini, semuanya itu adalah atas kehendak dan izin Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tak ada yang bisa terjadi. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sebagai umumkan kajian kita ayat-ayat ahkam. Mengingat ayat ahkam pada minggu kemarin, maka pada Selasa ini adalah tentang hadis-hadis ahkam. Baik, hadis ahkam yang kita bahas adalah berkisar tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan jenazah, pelaksanaan, penyelenggaraan orang yang meninggal dunia atau disebut dengan jenazah, yang mana Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram memberikan bab di situ, bab ataupun kitab Al-Janaiz. Artinya di bawah kitab bab ini terdapat hadis-hadis tentang penyelenggaraan ataupun segala hal yang berhubungan dengan jenazah. Dan kita sudah membaca, terakhir adalah hadis nomor 543. Baik, saya ulang kembali karena kemarin belum sempurna kita jelaskan. Kita sempurnakan penjelasan hadis yang ke-543 itu dalam penomoran sebagian ulama. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi saqata an rahilatihi famata igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi saubaini. Dari muttafaqun alaih, dari Ibnu Abbas, maksudnya adalah Abdullah Ibnu Abbas. Rasulullah SAW punya salah seorang pamannya, namanya adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Abbas ini punya putra namanya Abdullah. Berarti Abbas itu adalah saudara bapaknya Rasulullah, ayahnya Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Abbas ini merupakan sepupu daripada Rasulullah SAW. Beliau merupakan sahabat dan dari kecilnya sudah menyatakan Islam, dan dia selalu mengikuti Rasulullah SAW, dan dia sangat mencintai Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah memberikan berdoa untuk Abdullah bin Abbas ini. Doa Rasulullah itu mustajab, dan itu nampak dalam kehidupan Abdullah bin Abbas sampai dia wafat. Dan sampai hari ini, bagaimana kita mengenang siapa itu Abdullah bin Abbas? Rasulullah SAW pernah mendoakan beliau dengan doa, Allahumma
faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah bin Abbas ini orang yang sangat dalam pemahamannya terhadap agama. Inilah doa terbaik Rasulullah SAW untuk Abdullah bin Abbas. Kemudian ajarkan dia, ya Allah, tentang tafsir Al-Quran. Takwil di sini adalah maksudnya penafsiran Al-Quran. Maka dengan doa ini, dan waktu itu Rasulullah mendoakan beliau itu masih kecil, Abdullah bin Abbas, sehingga dia dewasa besarnya menjadi salah seorang ulama besar di kalangan sahabat. Bahkan beliau ini dikenal dengan Bahrul Ummah, lautan atau Bahrul Ilmi, lautan ilmu, karena ilmunya sangat luas dan dia menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Wabil khusus tentang hukum-hukum syariat, dan wabil khusus dan istimewa lagi adalah ilmu tentang tafsir dan takwil Al-Quran. Jadi kalau ada ulama-ulama yang menulis tentang tafsir, menjelaskan tentang tafsir Al-Quran, khususnya tafsir bil ma'sur, maka seperti dalam tafsir Ibnu Katsir itu syarat dengan nukilan-nukilan penjelasan ayat-ayat itu dari Abdullah bin Abbas. Kemudian beliau ini muftinya sahabat. Ibnu Qayyim mengatakan berhubungan dengan ulama yang 4 mazhab, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Itu ilmu mereka yang berempat itu kalau kita telusuri itu semuanya muaranya, hulunya seluruh ilmu-ilmu mereka ulama yang 4 yang menjadi ikutan umat Islam sampai hari ini, mengerucut umat Islam ini mengikuti 4 ulama yang dikenal dengan 4 mazhab. Bapak Ibu sekalian, ilmu ulama yang 4 ini kemana muaranya, hulunya? Hulunya itu adalah kata Ibnu Qayyim 5 orang sahabat. 3 adalah nama mereka itu dimulai dengan Abdullah, Abadillah. Maka siapa Abdullah itu? Pertama Abdullah bin Abbas, kedua Abdullah bin Mas'ud, ketiga adalah Abdullah bin Umar. Inilah sahabat-sahabat yang menjadi sumber. Kemudian ada lagi 2, Zaid bin Sabit. Kemudian tambah lagi Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Inilah 5 sahabat yang merupakan kata Ibnu Qayyim sebagai hulu, yaitu muara daripada ilmu. Dan dari mereka dari mana? Sahabat-sahabat yang 5 ini, ilmu mereka semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu mereka itu sangat nyambung semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Abbas ini meriwayatkan hadis ini, yang mana hadis ini terdapat di dalam ataupun diriwayatkan oleh 2 orang ulama besar, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Sepakat Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dengan sanad keduanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa isi hadis ini? Ibnu Abbas berkata, "Inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi saqata an rahilatihi famata." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, bersabda tentang seseorang yang jatuh dari kendaraannya, dari ontanya, lalu dia mati. Yaghsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbaini. Apa kata Rasulullah SAW pada orang yang meninggal karena jatuh dari ontanya, lalu dia terinjak oleh ontanya sehingga mati? Maka apa kata Rasulullah? Mandikan dia. Nah ini kan perintah Rasulullah kepada yang meninggal. Ada orang meninggal di padang Arafah, sedang wukuf di padang Arafah, sudah kita jelaskan. Lalu dia sedang ihram,
belum selesai ihram lagi, sedang wukuf di padang Arafah, meninggallah sedang wukuf itu. Berarti apa? Dia meninggal dalam kondisi ihram dan sedang berpakaian ihram. Apa kata Rasulullah SAW? Kewajiban yang harus dilaksanakan, mandikan dia, siluhu, mandikan dengan air, wasidrin itu adalah daun bidara. Jadi dicampur dengan daun bidara. Di mana daun bidara ini ada juga unsur wangiannya, di samping unsur pembersih. Kemudian wakafinuhu fi saubaini, kapankan dia dalam dua pakaiannya. Berarti di sini ada dua perintah. Mandikan dia, kapankan. Berarti inilah kewajiban terhadap jenazah. Pertama dimandikan, setelah itu dikapankan. Faqala Rasulullah SAW. Dan di sini hadis ini singkat. Tetapi kalau kita lihat hadis ini dalam riwayat yang lain, maka hadis ini agak panjang redaksinya. Seperti ini, an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, dia ada lafaz hadis ini di dalam riwayat lain itu diceritakan lebih rinci lagi. Bainama rajulun waqifun bi Arafah, ketika ada seorang laki-laki sedang wukuf di padang Arafah, iz waqa'a ala rahilatihi, tiba-tiba dia jatuh dari ontanya, fa waqasathu, dia diinjak, dengan kakinya, tendang diinjak oleh ontanya. Lalu dia dalam hadis itu faqasathu atau faqasathu, lalu dia mati, meninggal. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengatakan, ighsiluhu bima'in wa sidrin, mandikan dia dengan air dan daun bidara, kapankan dia dalam dua pakaiannya. Redaksi tadi saubaini, dua pakaian, tapi dalam riwayat ini saubaihi, berbeda. Saubaini kemudian saubaihi. Kalau saubaini dua pakaian, dia umum mutlak, apakah pakaian dipakainya atau pakaian lain. Tapi dalam riwayat lain fi saubaihi, dalam dua pakaiannya, karena dia lagi memakai dua pakaian. Kain ihram itu kan dua, satu di bawah, satu di atas, akan begitu. Tetapi di situ ada lagi penjelasan lain. Mandikan dia dan kapankan dia dalam dua pakaiannya, wala tuhannituhu, dan jangan kalian berikan harum-haruman kepadanya. Jadi jangan dilumurkan harum-haruman kepada badannya dan juga pakaiannya. Wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan kalian tutup mukanya. Jadi jangan kalian sentuh pakaiannya dengan minyak harum atau harum-haruman, dan jangan kalian menutup kepalanya. Fa innahu, Rasulullah menjelaskan apa sebabnya jangan tutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya, karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Maka ini menunjukkan bahwa ke hari kebangkitan itu pasti. Semua manusia nanti yang mati, suatu saat di hari kiamat nanti mereka semua akan dihidupkan kembali dan dibangkitkan. Maka orang yang meninggal tadi yang sedang ihram, jangan kata Rasulullah tutup kepalanya. Kenapa? Karena dia besok di hari kiamat dibangkitkan dan dihidupkan dalam kondisi bertalbiyah. Dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan, wala tukhammiru wajhahu wala ra'sahu, jangan kalian tutup mukanya dan jangan kalian tutup kepalanya. Maka dalam hadis ini ada bainama rajulun, ketika ada seorang laki-laki,
Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, saya telah mencari kemana-mana siapa laki-laki ini namanya, tapi saya tidak menemukan siapa nama sahabat yang sedang ihram yang meninggal di padang Arafah ini. Karena yang menceritakan yaitu Abdullah bin Abbas hanya menyebut rajulun, ada seorang laki-laki, tapi tidak menyebut namanya. Berusaha Hafiz Ibnu Hajar, seorang ahli hadis yang luar biasa, dan dia disebut ulama pentahqiq, selalu mencari kebenaran sesuatu dan penjelasan sesuatu. Tapi dia katakan, saya sudah cari kemana-mana tapi saya tak temukan siapa namanya. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian, sebab meninggalnya itu fawaqasahu, ya, artinya ya dia diinjak-injak oleh ontanya itu sampai dia mati. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada dua perintah dan ada dua larangan. Apa di antara perintah di sini? Pertama adalah memandikan mayat. Apa hukum memandikan mayat? Maka dari hadis ini dapat kita simpulkan Bapak Ibu sekalian bahwa memandikan mayat itu adalah hukumnya wajib. Dan hukum wajib ini boleh dikatakan mayoritas ulama Hanafi, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, kemudian juga yang masyhur dalam mazhab Maliki. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa memandikan